Jumpa lagi dengan Numlajah. Kita kali ini akan belajar mengenai darah. Darah itu kita akan bahas dari karakteristik darah itu sendiri, kemudian bagaimana darah itu bisa ditransfusikan. Yuk kita belajar. Komponen darah pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada plasma dan sel darah. Komponen darah itu 50-60%-nya tersusun atas plasma darah. Jadi plasma darah mengisi dominan dari komponen darah itu sendiri, selebihnya adalah sel darah. Dan di plasma ini kandungannya itu sebagian besarnya adalah protein. Beberapa jenis protein yang menyusun dari plasma itu ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan albumin. Yang kedua itu disebut dengan globulin. Dan yang ketiga itu disebut dengan fibrinogen. Fungsi dari albumin itu sendiri adalah mengatur tekanan osmotik, kemudian globulin berfungsi mengangkut nutrisi dan juga berperan dalam sistem kekebalan. Sedangkan fibrinogen berperan dalam proses pembekuan darah. Lalu komponen yang lain yaitu sel darah dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenisnya: sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping-keping darah yang disebut dengan trombosit. Sel darah merah atau eritrosit memiliki karakteristik yang pertama, umurnya 120 hari. Dan darah ini paling banyak jumlahnya daripada sel darah yang lainnya, yaitu sekitar 5-6 juta. Fungsinya dia akan mengikat O2 maupun CO2 dan bentuknya bikonkav. Bentuk bikonkav ini adalah bentuk yang seperti donat tetapi tidak ada lubang di tengahnya ya. Jadi ada cekungan cembung yang bolak-balik. Sel darah merah ini juga merupakan sel darah yang tidak berinti. Disebut merah karena dia punya kandungan Hb, hemoglobin, sehingga eritrosit ini berwarna merah. Hb ini berfungsi sebagai daya ikat akan O2 dan CO2. Jika dia mengikat O2 maka disebut dengan oksihemoglobin, dan jika hemoglobin mengikat CO2 maka disebut dengan karbominohemoglobin. Nah, satu sel eritrosit mengandung lebih dari satu hemoglobin. Dan satu molekul Hb dapat mengikat 4 molekul dari O2. Dapat dilihat dari reaksi ini, di mana Hb ditambah O2 menjadi 4 HbO2 atau oksihemoglobin. Proses dari pembentukan eritrosit itu disebut dengan eritropoiesis, di mana sel darah merah atau eritrosit ini kan mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang dipecah, di mana hemoglobin mengandung hemin, Fe, dan globin. Hemin sendiri akan diuraikan kembali menjadi bilirubin dan biliverdin dan akan dibawa ke kantung empedu. Sedangkan Fe dan globin akan dibawa ke sumsum tulang sebagai bahan baku dari eritrosit yang
baru. Lalu bagaimana dengan sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit? Leukosit sendiri memiliki karakter dia jumlahnya yang paling sedikit, antara 5.000 sampai dengan 10.000, dan berfungsi melindungi tubuh dari infeksi dan sebagai pembentukan antibodi. Jenisnya ada dua, ada agranulosit dan granulosit. Agranulosit ini apabila plasmanya itu tidak bergranula, sedangkan granulosit apabila plasmanya itu bergranula. Granulosit sendiri itu dibedakan menjadi monosit dan limfosit. Jika diperhatikan, monosit ini intinya itu dia berlekuk, tidak memenuhi dari keseluruhan sel monosit itu sendiri. Sifatnya dari monosit ini dia mampu bergerak dengan sangat cepat dan juga tiap milimeter kubik darah mengandung 100 hingga 700 butir dari monosit ini. Sedangkan limfosit ukurannya jauh lebih kecil daripada monosit, namun intinya memenuhi hampir keseluruhan dari sel limfosit itu sendiri. Sama dengan monosit, limfosit ini juga dapat bergerak, namun tidak secepat dari monosit. Dan tiap milimeter kubik darah mengandung 1.500 sampai dengan 3.000 butir dari limfosit. Granulosit sendiri dibagi menjadi 3, ada basofil, neutrofil, dan juga eosinofil. Granulosit ini pemberian namanya berdasarkan sifat ketika diberi pewarna, di mana basofil itu plasmanya bersifat basa dan warnanya biru, neutrofil plasmanya bersifat netral dengan warna ungu, dan eosinofil sifatnya asam dengan warna merah. Granula yang ada di basofil, saya bayangkannya itu seperti speaker ya, yang dihubungkan oleh kabel yang lurus atau seperti kacamata. Kalau eosinofil itu seperti headset, jadi ada melengkung seperti headset ya. Beda dengan basofil yang lurus. Kalau neutrofil, granulanya lebih dari 2. Ada 3, ada 4. Dan granulanya itu kecil-kecil. Bentuknya ada yang batang, bengkak-bengkok, lebih dari 2. Baik basofil, neutrofil, dan eosinofil itu memiliki sifat fagosit, di mana dia akan memakan bakteri dan kuman penyakit. Granulosit sendiri dapat bertahan 4-8 jam di saluran darah. Sel darah yang tidak memiliki bentuk itu disebut dengan keping-keping darah atau trombosit. Karakteristiknya, dia tidak memiliki inti, umurnya antara 10 sampai dengan 12 hari, jumlahnya berkisar antara 250.000 hingga 400.000, dan fungsi utamanya adalah sebagai pembekuan darah. Jangan bingung loh ya, jadi ulangi lagi videonya, sambil kalian coba ambil kertas dan tulislah apa yang bisa didapatkan dari penjelasan tadi. Jangan bingung, ulang lagi, tulis lagi. Oke? Begini proses dari pembekuan darah. Jika ada luka, maka pembuluh darah akan pecah dan tentu saja darah akan keluar. Ketika darah akan keluar, maka trombosit itu akan mengeluarkan enzim yang disebut dengan trombokinase. Trombokinase ini akan mengubah protrombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Lalu fibrin inilah yang akan menutup luka sehingga darah tidak keluar lagi. Oke, kita akan membahas mengenai pembagian golongan darah pada manusia. Tahukah kamu bahwa penggolongan-golongan darah ini pertama kali diteliti oleh Dr. Landsteiner. Beliau membagi golongan darah berdasarkan agglutinogen dan agglutinin yang dikandung di dalam darah tersebut. Kalau saya membayangkan bahwa agglutinogen itu ada nama lainnya adalah antigen. Misalnya kita bayangkan bahwa dia adalah musuh. Sedangkan agglutinin itu adalah antibodi atau kekebalan. Nah, supaya mudah mengingatnya begini, agglutinogennya itu menyerang,
aglutininnya menjadi bentengnya. Nah, aglutinogen itu dibedakan menjadi dua. Ada aglutinogen A dan aglutinogen B. Sedangkan aglutinin itu pembagian aglutinogen disebut A apabila memiliki enzim glikosil transferase, sedangkan disebut dengan aglutinogen B karena dia memiliki enzim galamase. Nah, kalau aglutinin biasanya juga disingkat dengan anti. Misalnya aglutinin alfa itu disingkat dengan nama anti A. Sedangkan aglutinin beta disingkat dengan anti B. Nah, pembagiannya begini. Kalau darah itu memiliki kandungan aglutinogen A, maka golongan darahnya adalah golongan darah A. Kalau dia memiliki aglutinogennya B, maka golongan darahnya adalah golongan darah B. Jika aglutinogennya adalah AB, maka golongan darahnya adalah AB. Dan kalau tidak ditemukan adanya aglutinogen, maka disebut dengan golongan darah 0 atau golongan darah O. Dari hal inilah muncul sistem penggolongan darah AB0 atau ABO. Sehingga sistem AB0 ini atau ABO ini maka akan menjelaskan mengenai jika golongan darah yang memiliki aglutinogen A, dia akan memiliki aglutinin beta. Golongan darah itu namanya golongan darah A. Jika aglutinogennya B, maka aglutininnya adalah alfa. Golongan darahnya golongan darah B. Jika aglutinogennya adalah AB, maka dia tidak memiliki aglutinin, sehingga golongan darahnya disebut dengan AB. Kalau aglutinogennya tidak ada, tetapi aglutininnya ada alfa dan beta, maka golongan darahnya disebut dengan golongan darah 0 atau O. Itulah sistem dari penggolongan darah yang dimunculkan oleh Dr. Landsteiner. So, bisa disimpulkan kalau A dia punya A dan beta, kalau B dia punya B dan alfa, kalau AB dia punya AB dan tidak ada aglutinin, sedangkan kalau O dia tidak punya aglutinogen tapi memiliki aglutinin alfa dan beta. Transfusinya misalnya golongan darah A akan mentransfusikan darahnya ke golongan darah B, itu tidak bisa karena antibodinya tidak sama, musuhnya juga mereka punya. Begitu juga B hendak mentransfer darahnya ke A, tidak bisa. AB ingin mentransfusikan darahnya ke golongan darah A juga tidak bisa karena AB tidak memiliki antibodi, tidak punya aglutinin dan dia punya musuh. Mau ke A tidak bisa, mau ke B juga tidak bisa golongan darah AB. Tapi golongan darah A ingin mentransferkan darahnya ke golongan darah AB, begitu juga golongan darah B ke golongan darah AB itu boleh. Karena apa? Golongan darah AB tidak memiliki antibodi, tidak memiliki aglutinin, jadi dia bisa menerima darah dari golongan darah yang lain. Sedangkan golongan darah O karena dia punya aglutinin, alfa dan beta, maka dia akan bisa mentransferkan darahnya ke semua golongan darah karena dia punya antibodinya. Sedangkan golongan darah O juga tidak memiliki musuh, dia bisa diterima dimanapun. Nah, kesimpulan dari transfusi darah ini adalah golongan darah A dia boleh memberikan golongan ke sesamanya, jadi A ke A. Begitu juga dengan golongan darah B. B bisa mentransfer dan menerima dari golongan darah B.
golongan darah AB bisa menerima dan mentransfer dari golongan darah AB. Begitu juga golongan darah O. O bisa ke O, menerima maupun memberi. Lalu apakah ada yang lainnya? Nah, golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah O boleh memberikan darahnya kepada golongan darah AB. Karena apa? AB ini tidak memiliki bentengnya. Dia tidak memiliki antibodi, jadi semua darah boleh memberikan darahnya kepada golongan darah AB. Oleh sebab itu, golongan darah AB disebut dengan resipien universal. Sedangkan golongan darah O, dia boleh memberikan darahnya kepada golongan darah A, B, dan juga AB. Kenapa? Karena golongan darah O tidak memiliki musuh. Dia bisa kemana saja karena dia tidak punya musuh. Maka dia bisa diterima oleh semua golongan darah. Sehingga kesimpulannya, golongan darah O disebut dengan golongan darah yang donor universal. Itu secara teori dari transfusi darah. Namun kalian harus tahu bahwa dokter atau tenaga medis sangat hati-hati dalam proses pemberian darah ini. Walaupun sesama golongan darah A, sesama golongan darah B, sesama golongan darah AB, sesama golongan darah O, itu pun harus dilihat kembali. Apalagi kalau golongan darah A mentransferkan darahnya, mendonorkan darahnya kepada golongan darah AB. Itu sangat jarang dilakukan, sangat sulit dilakukan pada kenyataannya. Kenapa? Kita lihat penjelasannya. Nah, mengenai transfusi darah, kemudian Dr. Landsteiner ini melanjutkan kembali penelitiannya. Akhirnya muncul teori yang baru, teori penambahan dari teori AB0 sebelumnya, yang disebut dengan agglutinogen rhesus. Jika golongan darah tersebut memiliki agglutinogen rhesus, maka sebutannya dia memiliki rhesus positif pada golongan darahnya. Dan jika tidak memiliki agglutinogen rhesus, maka sebutannya rhesus negatif. Sehingga contohnya golongan darah A itu bisa disebut dengan golongan darah A rhesus positif atau golongan darah A rhesus negatif. Begitu juga berlaku pada golongan darah B, AB, dan O. Sehingga apabila ada transfusi darah dari sesama golongan darah A ke A, itu dilihat kembali rhesusnya. Rhesusnya harus sama. Jika tidak dilihat rhesusnya, walaupun sesama golongan darah, maka peristiwa yang terjadi adalah adanya pembekuan dan penggumpalan darah di dalam pembuluh darah penerima yang disebut dengan agglutinasi, sehingga rhesus ini sangat berperan penting dalam penyelamatan jiwa manusia. Sebuah fenomena yang terjadi apabila ada seorang ibu hamil yang memiliki rhesus negatif dan janin yang dikandungnya berrhesus positif, maka janinnya, antibodi janin akan menyerang ibunya. Hal ini disebut dengan erythroblastosis fetalis. Erythro artinya sel darah merah, blastosis artinya perkembangan atau pembelahan, dan fetalis artinya adalah janin dari kata fetus. Kasus ini sangat berbahaya di mana janin ibunya akan membuat penggumpalan darah pada ibu sehingga ibu tidak selamat, begitu juga dengan janin yang dikandungnya. Semoga video saya tadi bisa memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana darah dan juga transfusi darah pada manusia. Selamat menikmati, semoga membantu. Enjoy it!